Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, pada video sebelumnya kami telah paparkan hasil uji tes tabrak dari Suzuki Espresso. Dan hasilnya cukup gawat dan menyedihkan, tidak sesuai harapan. Nah, di video kali ini kami juga akan paparkan hasil tes tabrak dan tingkat keamanan dari Suzuki Ignis, yang dimana mobil ini cukup diminati oleh masyarakat Indonesia karena modelnya yang cukup unik dan juga sangat sporty. Dan unik ya, sebab mobil ini tergolong mobil yang sangat kompak. Penasaran dengan gimana sih hasil tes tabrak dan juga tingkat keamanan dari Ignis dan Espresso? Oke, selengkapnya kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, kita infokan dulu soal update dari hasil tes tabrak NCAP. Suzuki nampaknya harus meningkatkan kembali keamanan dari produknya, khususnya untuk Ignis dan Espresso. Sebab kedua model tersebut belum lama ini hanya mendapatkan 1 bintang saja dari Global New Car Assessment Program atau NCAP. Dikutip dari globalncap.org pada Rabu 14 Desember 2022, dua model yang dipasarkan oleh Maruti Suzuki di India itu, keduanya memiliki penilaian yang buruk, baik untuk keselamatan penumpang dewasa atau anak-anak. Dan melalui tes tabrak Global NCAP, hasilnya memberikan penilaian pada Ignis untuk penumpang dewasa dengan 19,19 poin dari total 34. Disebutkan bahwa perlindungan yang ditawarkan pada bagian kepala dan leher pengemudi penumpang cukup baik. Namun, untuk perlindungan di bagian dada penumpang serta lutut pengemudi penumpang menunjukkan dampak pada struktur berbahaya di belakang fasianya. Global NCAP juga memberikan catatan bahwa bodi Ignis dinilai tidak stabil dan tidak akan mampu menahan beban lebih lanjut. Sementara untuk keamanan penumpang anak-anak nilainya hanya 3,86 poin dari 49. Ignis bahkan tidak mendapatkan 1 bintang pun dalam penilaian ini. Wah, sayang banget ya hasil tes tabrak dari Suzuki Ignis ini. Nah, sebagai informasi bahwa hasil tes tabrak tersebut merupakan hasil uji tabrak untuk Ignis India. Dan perlu diketahui, untuk Suzuki Ignis yang dipasarkan di Indonesia merupakan impor dari India. Mobil ini diimpor secara utuh atau completely built up. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu gimana sih hasil tes tabrak dari Suzuki Espresso, berikut info lengkapnya ya. Pertama, kita bicara dulu soal info update. Suzuki Espresso kembali menjalani uji tabrakan atau crash test oleh pihak Global NCAP atau New Car Assessment Program. Dan dalam tes tersebut, Espresso hanya mendapatkan rating 1 bintang untuk perlindungan penumpang dewasa dan 0 bintang untuk perlindungan penumpang anak-anak. Seperti yang telah disampaikan, uji tabrak Espresso bukan yang pertama dilakukan Global NCAP, sebab November 2020 dan Juni 2022 City Car berwujud SUV itu juga sudah melakoni pengetesan yang sama. Tapi semua hasilnya jauh dari kata memuaskan. Dikutip dari Autocar India pada 13 Desember 2022, dalam uji tabrak Global NCAP terbaru ini, Espresso hanya menerima nilai 1 bintang. Total skor yang didapatkan cuma 20,03 poin dari maksimal 34 poin. Kalau dirinci, untuk tabrakan dari depan, Espresso mendapat nilai 11,9 poin. Sementara tuburkan dari samping nilainya 17. Dalam pengujian tabrakan frontal, perlindungan terhadap benturan kepala pengemudi dan penumpang depan dinilai cukup baik. Tapi bagian dada pengemudi mendapat efek benturan yang sangat buruk. Begitu pula dengan efek benturan ke bagian dada penumpang depan yang marginal.
Sedangkan saat diuji benturan samping, perlindungan yang tidak terlalu baik juga tercatat pada efek di bagian kepala dan dada pengemudi. Tetapi perlindungan untuk bagian perut dan panggul masih lebih baik. Ya, mobil ini juga dinilai tidak memiliki perlindungan saat ada benturan kepala di bagian samping. Selain itu, Espresso juga tidak lulus uji perlindungan pejalan kaki. Lalu, bagaimana untuk perlindungan penumpang anak-anak? Nah, kalau perlindungan untuk penumpang depan lebih baik, maka tidak untuk penumpang anak-anak di bagian belakang. Karena skornya cuma 3,52 poin dari maksimal 49 poin. Skor buruk ini karena Espresso tidak punya fitur ISOFIX. Kemudian saat diuji dengan boneka anak-anak berusia 3 tahun yang menggunakan child seat, maka kursi khusus anak-anak itu hanya dapat dipasang dengan sabuk keselamatan orang dewasa. Dan ketika benturan terjadi, maka penumpang kecil ini mengalami benturan di bagian kepala. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Espresso bukan kali pertama diuji oleh Global NCAP. Pada November 2020, mobil ini juga hanya mendapatkan 0 bintang untuk perlindungan penumpang dewasa dan 2 bintang untuk perlindungan penumpang anak. Kemudian di Juni 2022, Global NCAP juga menguji unit Espresso yang dijual di Afrika Selatan. Hasilnya lebih baik. Ia memperoleh 3 bintang untuk perlindungan penumpang dewasa. Angka ini lebih baik dibandingkan Espresso yang diuji untuk pasar India. Namun, sangat disayangkan dan sangat perlu diketahui juga bahwa Espresso yang dijual Suzuki Indonesia saat ini masih impor dari India. Jadi untuk tingkat keamanan Suzuki Espresso yang ada di Indonesia, ya teman-teman tahu sendiri ya bagaimana jawabannya. Sayang banget ya. Padahal Espresso ini merupakan salah satu mobil yang cukup laris dijual di Indonesia. Apalagi pada saat pertama kali dirilis dan dijual di Indonesia, penjualannya sangat booming sekali. Cukup besar. Wah, gimana nih pendapatnya menurut teman-teman? Apakah kira-kira teman-teman masih berminat untuk membeli Suzuki Espresso? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya, supaya kita semua tahu masukan dari teman-teman semua. Oke, jadi itu adalah info update untuk hasil tes tabrak Suzuki Ignis dan Espresso. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.